Jadi harus berhati-hati. Gak usah pada. Ayo kita jalan-jalan. Tak bayar Lis. Waduh, tawaran yang menarik dibayari. Tak bayar Lis. Mau makan apa? Oke. Mulai iman goyang. Tertarik apa tidak? Tertarik apa tidak? Tidak. Sumban. Iya. Nanti saya minta hari Jumat Pak seperti ini loh ibadah. Kalau bisa lebih banyak. Amin. Nah, itu baru anak Tuhan yang mempunyai kekuatan, mempunyai power yang luar biasa. Sebab itu Maria katakan, itu dia aja ya, apa yang dikatakan? Maria sebagai seseorang wanita yang menasehati pelayan-pelayan itu untuk mengikuti apa yang dikatakan oleh Tuhan. Dia tidak membuat kegaduhan. Gimana. Sesuatu yang terjadi di dalam satu komunitas, kita mau meredam, tidak malah dikompori. Saudara tahu dikompori? Bukan untuk kompor ya. Iya. Susah itu ini yo. Iya. Bisa kompor yo. Yo. Mulai kompromi dengan dosa. Ibadahnya diikut-ikut. Tetapi puji Tuhan malam hari ini saya melihat semua yang di sini hadir. Saya itu kalau naik mobil menuju ke ibadah seperti ini di jalan itu saya selalu berdoa HP saya ini supaya nggak bunyi. Kalau bunyi itu bunyinya apa saudara? Maaf Bu Susan, saya hari ini tidak bisa datang. Saya paling takut kalau ada WA seperti ini. Paling takut ya. Maka dari itu saya nggak mau handphone itu selalu saya silent. Begitu saya masuk mobil dalam perjalanan saya silent. Saya tidak mau dengar kata-kata itu. Kecuali kalau memang berhalangan benar-benar itu saya bisa memaklumi. Lain. Nah saudara-saudara yang kekasih, puji Tuhan pada malam hari ini, kalau 6 tempayan itu dipenuhi dengan air sesuai perintah Tuhan, tempayan itu adalah melambangkan bejana kita. Penuhilah bejanamu dengan air anggur yang baru sampai meluber. Kemarin saudaraku saya mengisi firman di grup, saya bilang apa? Biarlah rohmu menyala-nyala melayani Tuhan. Bejana kita ini perlu kita kontrol setiap hari. Kita jaga supaya apa? Supaya air anggur urapan Tuhan itu tambah hari. Hari yang baru, urapan yang baru. Roh Tuhan bicara yang luar biasa untuk meluruskan perjalanan kita, untuk memberkati aktivitas kita. Dan saya percaya kalau jiwa kita penuh, tempayan kita penuh dengan air anggur yang baru, maka saudara akan terpimpin kehidupan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, saya akhiri khotbah saya ini. Saya nggak panjang, tapi saya meminta waktu sedikit. Pemain musik ya, saya minta waktu sedikit untuk menyaksikan kasih Tuhan. Baru-baru ini kaki saya sakit, saudara lihat kaki saya merah di bawah. Maka saya tidak berani pakai sepatu karena kulit ini masih halus. Jadi saya takut nanti kalau kesal. Saudara terus saudara pasti bertanya, kenapa susah? Suatu hari singkat kata, saya itu kepingin makan ayam goreng di rumah. Saya ada simpanan ayam goreng yang siap dimasak, saya taruh di kulkas. Suatu saat, waktu itu tanggal berapa saya lupa, saya lapar. Pas hujan, saudaraku, goreng ayam enak daripada jajan. Saya goreng, saya
saya goreng ayam. Singkat kata saya goreng ayam. Selesai menggoreng, saya lupa mematikan kompor. Saya lupa. Lah wajan saya itu wajan yang bilang saya beli juga cukup mahal karena ada tutupnya segala dan berapa. Nah, kompor menyala, ayam itu saya angkat karena sudah masak, tapi kompor ini nggak saya matikan karena wajan itu ada tutupnya. Saya tutup wajan itu. Begitu selesai saya tutup, saya pikir selesai ya tugas saya. Lalu saya duduk di ruang tamu, saya lihat TV sebentar. Tiba-tiba siaran itu ke belakang. Siaran bertanya pada saya, "Mah, tadi masak apa?" "Enggak, nggak masak. Kan udah selesai ayam goreng ya." Saya bilang. "Tapi kompornya kok nyala?" "Lu enggak, matikan aja." Saya bilang. Dimatikan karena saya mati. Setelah itu saudaraku, ini dalam wajan ini masih dalam keadaan tertutup. Setelah itu saudaraku, saya ke belakang. Ada satu kesalahan yang saya kerjakan waktu itu. Saya betul-betul saya merasa salah. Ini api sudah panas ya wajan ini. Lalu saya buka tutupnya. Begitu saya buka, api ini bos naik ke atas. Waduh, nah padahal di atasnya kompor saya ini ada kabel Innovation di atas. Ini ya, ini ada kabel, ini kompor. Jadi asap ini naik ke kabel. Nah, saudara-saudara, saya panik waktu itu. Panik saya. Nah, saya melakukan kesalahan lagi yang kedua kalinya. Ini panas, saya ciprati air. Tambah besar kabel. Waduh, saya bingungnya setengah mati. Lah ini kan sudah mendekati kabel api. Karena kabel ini setelah saya ciprat air, api itu lebih menyala lebih besar lagi. Kalau bukan karena Tuhan, mungkin rumah saya sudah terbakar. Ini benar. Pada saat saya panik, saya bilang Yesus. Lalu saudaraku, ini kabel, ini api. Api ini sudah mendekati kabel sedikit, berapa senti ada. Tiba-tiba saya melihat dengan jelas api ini bisa dibawa angin ke sana. Gak mendekati kabel ke sana. Oh Tuhan, saya bilang. Lalu saudaraku, di dalam hati saya, roh saya mendengar satu suara. Buang wajan itu, buang. Nah ini udah wajan ini kan ada pegangannya ya, kiri kanan. Nah ini kan sudah api semua ini. Wajan ini sudah api. Nah saya ngomong, saya tahu kalau ini Tuhan yang perintahkan saya untuk membuang wajan ini. Walaupun wajan ini mahal, tapi saya harus bertindak karena ini adalah perintah Tuhan yang harus saya taati. Gimana ya Tuhan? Dengan memberanikan diri, saudara-saudara, saya ambil cakol, saya pegang wajan itu. Ini ada apinya loh. Saya pegang wajan itu, terus saya buang tangan. Dapur masak saya itu tidak tertutup seperti mungkin di rumah saudara tertutup ya dapurnya. Kalau saya nggak suka dapur tertutup. Jadi di sini dapur, di sini itu alat terbuka. Di sini ada taman kecil di rumah saya. Ya jadi asapnya makanan itu tidak masuk ke dalam rumah, jadi keluar. Saya angkat wajan itu, saya buang. Sampai wajan itu rusak dan gosong. Waktu itu saya bilang, tidak apa-apa, biar itu mahal, tidak apa-apa. Yang penting Tuhan itu sudah menyelamatkan kita. Kaki saya dua-dua panas, kena minyak. Ini panas sekali. Minyak. Singkat kata saya lari ke UGD. Itu sudah melepuh ya, kaki itu sudah melepuh. Saudara, saya lari ke UGD singkat katanya, terus saya disedot sama saya sambil darah yang melepuh itu ditarik, tapi sobek.
Jadi airnya keluar jadi kempes tidak langsung sembuh. Sakitnya bukan main, sakit saya nggak bisa, nggak kuat berjalan. Saya sampai pegangan minta tolong share, jadi saya jalan terus sambil nggak kuat, bukan nggak kuat berjalan, saya nggak kuat, sakit kiri kanan sakit. Saya bilang sama saya, kenapa nggak ambil jalan, tapi saya harus berjalan. Masa saya mau buang air kecil di tempat tidur, kan ya nggak mungkin. Saya kuatkan, Tuhan kasih aku kekuatan Tuhan. Akhirnya saya bisa. Saya di UGD, terus saya diperban sampai segini. Perban yang sini enggak seberat, yang paling berat yang sebelah. Saya diperban. Lalu saudaraku, dia menyampaikan suster yang di UGD. Bu, ini kalau di sini, ibu harus kembali ke sini 6 kali. 6 kali. Saya begitu. Saudaraku, tapi ada seorang dokter, suster yang baik. Kembali saya ditolong oleh Tuhan lewat seseorang. Bu, coba ibu ke dokter kulit, bedah plastik. Oh ya, enggak apa-apa. Gimana? Saya dikasih. Namanya ini Bu, jamnya ini. Saya pergi ke dokter bedah plastik, spesialis kulit, dan saya dirawat sama dia. Pada waktu saya dirawat, saya masih diperban. Setiap hari saya berdoa, Tuhan, aku minta Engkau menyembuhkan. Aku nggak mau kalau nggak ibadah. Setiap hari saya nangis. Aku tuh ingin ibadah Tuhan. Setiap hari kaki saya jalan, kalau nama Yesus, kakiku menjadi kaki rusak, kaki penuh dengan kuasa Tuhan. Saya setiap hari, setiap jam 3 malam saya doa, saya menangis setiap hari. Tuhan kasih aku kekuatan. Dan setiap saya mau berdoa subuh, ketika kaki saya belum dibuka perbannya, saya nangis karena apa? Saya harus ke kamar mandi untuk berbenah diri setiap jam 3, lalu saya baru berdoa. Dan di situ saya menangis, Tuhan semua kasih kekuatan, kasih kekuatan. Maka dari itu saudaraku, saya ini ya di luar, saya nggak tahu siapa ya. Saya di telepon kiri kanan ke belakang telepon saya. Dikirakan saya ini sakit tubuh dalam. Saya bilang tubuhku ini sehat. Saya bilang kakiku ini yang bermasalah. Dan sehat walafiat. Saya bilang, saudaraku, terus saya memberikan suatu permintaan Tuhan. Tuhan, bulan November buku harus saya buka. Tidak bisa kalau pray terus. Saudara senang apa enggak kalau buku itu? Ada yang senang apa enggak? Buku. Lagi semua tidak. Itu sudah. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya mau ibadah. Saya mau ibadah yang diberkati. Saya kasihan kepada jemaat kalau nggak bisa ibadah. Mungkin saudara bisa ibadah di tempat lain, bisa, dan saya bisa. Tetapi kita di sini adalah komunitas kawanan domba-dombanya Tuhan yang selalu setia untuk beribadah kepada Tuhan. Saya berdoa, Tuhan, ibadah akan tanggal 25 November. Saya harus sembuh. Hari Rabu kemarin saya pas telepon dokter bilang, Bu, perbannya saya buka ya? Loh, dibuka dong? Iya. Terus dibuka, orang Tuhan itu luar biasa. Ini kaki saya yang tadinya itu merah semua, melepuh, dipegang sama dia. Sudah sembuh nih Bu. Sudah, saya yang merinding saudara. Karena ini kalau diginikan sakit. Tapi waktu dia pegang kaki saya, sudah sembuh Bu. Sudah, nggak perlu diperban. Loh, Tuhan aja. Iya. Saya lagi, Tuhan,
boleh pakai sepatu dong? Boleh. Tapi saya nggak berani. Pakai sepatu saya nggak berani. Karena kulitnya ini masih tipis, jadi seperti kulit bayi. Jadi saya harus menunggu adaptasi dengan kulit yang lama. Jadi saya nggak berani. Terus saya coba pakai sandal ini. Saya nggak tahu juga kenapa saya bisa beli sandal ini. Sandal ini saya beli 2 bulan yang lalu. Seperti saya berjalan di Donatello. Langsung mata saya ditujukan kepada sandal ini. Di situ seakan-akan saya tergerak untuk membeli sandal ini. Beli. Saya bilang sama saya, beli, entah-entah. Tapi ternyata sandal ini berguna hari ini untuk melayani Tuhan. Tidak sakit sama sekali. Saya boleh berjalan. Saudara mau ngajak saya jalan kemana saja. Disuat. Mau semua kemana bisa. Anak saya bangun tidur kaget lihat saya. Loh, mama kok jalannya cepat? Lah emangnya suruh apa? Loh, biasanya kan pelan-pelan. Enggak, ya. Tuhan sudah sembuhkan. Amin. Berharap sepenuhnya kepada kekuatan tangan Tuhan. Tidak usah bingung menghadapi sesuatu apapun. Kalau Tuhan ada di dalam rumah tanggamu, di dalam keluargamu, di dalam bisnis, apapun yang tidak engkau pikirkan, Tuhan sediakan. Amin. Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik. Tadi saya mau berangkat ke sini, saya dapat telepon. Ada mujizat bagi saya terjadi. Saya belum cerita, nanti ada. Saya tanya sama anak saya yang di Semarang, bener tak